Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Anda sekalian dimanapun Anda berada. Selamat datang di Integrity Matters by Turnitin, yang pada kesempatan kali ini mengambil topik mengenai literasi digital sebagai pendorong untuk desain yang efektif dan penyampaian penilaian otentik. Kembali di sini, saya akan berbincang-bincang dengan Miss Stella Stefani dari Universitas Pelita Harapan. Dan langsung saja, Miss Stella, silakan memperkenalkan diri langsung. Halo, halo semuanya. Saya Stella Stefani. Saya adalah dosen di Universitas Pelita Harapan. Saya berkontribusi di dalam pendidikan jarak jauh, ilmu komunikasi. Fokus penelitian saya adalah mengenai digital education and inclusive education serta digital literacy. Oke, kalau gitu tepat sekali ya kita dapat kesempatan tamu undangan kita dengan Miss Stella nih di sini. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih Miss Stella. Mungkin yang pertama kita akan mulai mengulik sedikit tentang definisi literasi digital. Kalau menurut Miss Stella, bagaimana sih Miss Stella mendefinisikan literasi digital dan kenapa ini penting khususnya dalam masa sekarang ini ya, ketika semua berubah menjadi online, pembelajaran jarak jauh. Mungkin bisa sedikit dideskripsikan apa sih artinya literasi digital atau biasanya kita sering dengarnya itu melek digital ya? Iya, oke. Jadi Bu Yovita, kalau kita ingat sekitar 1 dekade yang lalu, kita itu bukan berbicara mengenai literasi digital, tapi para ahli sibuk berbicara mengenai media literasi. Tapi saat ini, ketika masif sekali ya pergerakannya digital ini di dalam generasi saat kita hidup saat ini, concern mengenai literasi digital mulai marak. Jadi saya mengambil definisi literasi digital dari ahlinya, Bapak literasi digital, saya bilangnya Paul Gilster. Dia bilang bahwa namanya literasi digital itu kemampuan seorang individu untuk bisa mencari informasi. Setelah mencari, dia akan mengevaluasi informasi tersebut. Habis dievaluasi, dia akan gunakan informasi yang sudah dievaluasi tadi untuk membuat sebuah informasi baru. Dan berhenti sampai membuat informasi baru, tapi informasi tersebut disebarluaskan kepada audiens yang beragam melalui media digital. Kemampuan untuk melakukan seluruh hal tersebut itu yang disebut sebagai digital literacy. Oke. Jadi itu merupakan suatu proses ya, jadi dari mulai mencari, evaluasi gitu ya Miss Stella ya. Alright. Dan kalau menurut Miss Stella nih, siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab ya untuk memastikan bahwa pendidik dan siswa itu melek digital, lalu juga siapa yang harusnya memperjuangkan dan yang harus memperjuangkan ini di kalangan universitas atau pendidikan tinggi? Atau bisa nggak, apakah ini cuma hanya sebagai hasil pembelajaran dari pasca sarjana? Gimana Miss Stella? Oke. Siapa yang harus bertanggung jawab dari pertanyaannya? Menurut saya yang bertanggung jawab harusnya ya semua orang. Ini tanggung jawab semua. Jadi tidak bisa kita bilang ini tanggung jawab student, tanggung jawab dosen, kaprodi, dekan, fakultas, universitas, tidak. Jadi semua stakeholders ini harus bersatu untuk membuat sebuah capaian untuk yang kita sebut sebagai digital literacy competences. Nah, di sini saya bisa bilang bahwa beberapa universitas saya yakin sudah membuat namanya digital literacy ini, mungkin dikemas dalam nama mata kuliah lain. Ini sudah menjadi sebuah kita sebutnya learning outcomes kali ya, hasil capaian pembelajaran graduate outcomes, profil lulusan gitu. Kalau di UPH sendiri saat ini dalam university wide kita memiliki mata kuliah yang kita sebut sebagai tech skill. Di sini nggak jauh-jauh sih berbicara mengenai kecakapan mereka dalam menggunakan digital literacy competences gitu ya Bu ya, yang ada di dalamnya mungkin bagaimana mereka mengerti cara untuk mencari sumber dari internet. Selain itu pun di luar mata kuliah yang saya sebut ini mata kuliah umum gitu yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa di tahun pertamanya mereka, dari library kita sendiri pun
memberikan banyak sekali edukasi-edukasi kepada baik itu dosen maupun mahasiswa untuk mengerti lebih dalam tentang digital literacy ini. Jadi pada dasarnya ini tanggung jawab kita semua, tapi biasanya contohnya di UPH itu memfasilitasi berarti ya akan adanya supaya ini dapat terus digaungkan atau dikembangkan bagi para pendidik dan mahasiswa seperti itu ya. Nah, kalau ada nggak sih prinsip-prinsip dan kerangka kerja yang bisa dibagikan di sini ya, kalau untuk membantu ya para pendidik paham gitu kalau literasi digital itu penting gitu, selain memang memfasilitasi misalnya apakah ada prinsip-prinsip dan kerangka kerja yang untuk membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam menguasai literasi digital? Oke, kalau secara global, saya bicara global dalam konteks dunia, UNESCO itu punya program yang disebut sebagai Sustainable Development Goal 2030. Nah, di dalamnya itu, dalam indikator 442-nya itu, mereka berbicara mengenai digital literacy. Nah, secara khusus framework-nya itu sudah dibuat secara detail di sana. Kalau bicara lagi dalam scope yang lebih kecil gitu ya, kalau saya nggak salah di bulan April 2020 yang lalu, Australia juga baru meresmikan framework untuk digital literacy-nya mereka. Nah, di Indonesia juga sebenarnya kita punya di bawah Kementerian Kominfo, kita punya Siberkreasi. Nah, tapi sekali lagi, digital literacy framework yang disiapkan oleh institusi-institusi ini adalah kerangka digital literacy yang global, bukan particularly untuk pendidikan tinggi. Jadi, kalau saat ini untuk pendidikan tinggi kita juga tahu bahwa pemerintah kita sendiri lagi coba mengejar ketertinggalan gitu ya, khususnya di masa pandemi ini untuk memiliki standar-standar kerangka nasional untuk pendidikan berbasis daring ini. Jadi itu sependek pengetahuan saya, Bu. Oke, jadi masih dalam rancangan ya, tetapi sebenarnya secara global sudah ada, tinggal nanti di narrow down ke national scope ya, atau scope nasional kita ya. Tapi pemerintah sudah mulai ini ya, sudah mulai nasional kita sudah punya. Okay. Yang belum punya itu adalah untuk higher education, diktinya. Oke. Jadi kalau gitu memang berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa masih menjadi tantangan di kalangan pendidikan tinggi digital literasi ini saat ini, Miss Stella? Oke, kenapa masih menjadi tantangan? Pertama, tadi saya sudah jelaskan bahwa digital literasi adalah yang rasanya baru. Dan kalau kita melihat demografisnya negara Indonesia kita ini sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa menyadari dengan keluasan negara demografis kita miliki ini, kita harus akui bahwa pemerataan akses untuk infrastruktur itu sendiri pun masih belum rata, ya. Masih banyak daerah-daerah di saya sebut marginal area, remote area sana, bahkan belum memiliki akses untuk internet. Kalaupun ada, mungkin katanya mahasiswa kami yang selama pandemi ini harus pulang kembali ke Papua. Mereka kalau mau sekolah, harus manjat ke atas pohon baru dapat sinyal. Ya, that's Indonesia. Itu yang kita harus hadapi saat ini. Dengan ketidakmerataan akses infrastruktur, dengan memang digital literacy itu sendiri merupakan hal yang baru, ada hal lain yang menurut saya membuat digital literacy ini masih perlu diperjuangkan sangat intens, karena awareness atau kesadaran individu maupun institusi mengenai digital literacy ini masih belum setinggi yang berlaku di negara maju sana. Jadi ya, itu challenges-nya sih menurut saya, Bu. Ya, jadi masih ini ya, karena luasnya negara kita gitu ya, dengan beragam pulau dan infrastruktur mungkin yang masih menjadi tantangan terbesar saat ini ya, Miss Stella ya. Oke. Lalu kalau misalnya menurut Miss Stella sendiri nih, bagaimana sih peran literasi digital nih dalam memungkinkan desain dan penyampaian yang efektif atau untuk suatu penilaian yang otentik? Jadi kalau kita bicara mengenai authentic assessment itu sendiri aja, rasanya udah susah ya.
authentic assessment itu rasanya belum cukup familiar di Indonesia ini, selain untuk orang-orang memang pendidikan ya. Namun, ketika kita berbicara mengenai integrasi antara digital literacy dengan authentic assessment, tentu menjadi hal yang double sulitnya akhirnya. Kenapa? Let's start with ourselves gitu sebagai educators. Kalau kita sebagai edukator belum memahami tentang literasi digital, belum memiliki kompetensi itu sendiri, pertanyaan saya bagaimana kita bisa membuat authentic assessment yang berbasis digital untuk disampaikan kepada student kita. Jadi rasanya pertama-tama kita sendiri yang harus mengedukasi diri kita to be digital literated sebelum kita bisa membawa rancangan authentic assessment kita di dalam teaching and learning activities yang berbasis digital ini. Yes, jadi memang balik lagi dari dalam kita sendiri dulu ya. Nah, kayaknya ini juga dari pertanyaan berikutnya sebenarnya tadi Miss Stella sudah sempat jawab bagaimana pendidikan tinggi itu melakukan support kepada para staffnya untuk menjadi melek digital gitu ya, staff akademisi melek digital. Mungkin bisa di-explore lebih dalam lagi nih Miss Stella, kira-kira apa sih yang dilakukan untuk mensupport para staff-staff ini jadi bisa melek digital? Oke. Selain kalau kita berharapnya sama skupnya lebih besar kayaknya sulit gitu ya. Jadi saya tuh lebih realis. Jadi kalau saya ngomong daripada kita nunggu-nunggu, ayolah kita bikin aja dulu gitu. Jadi kita lebih fokus. Jadi saya rasa institusi sudah bisa mulai untuk merancang sebuah framework dalam skala institusi itu aja gitu ya. Framework untuk apa sih? Untuk memang bisa mengedukasi seluruh stakeholders-nya untuk memiliki kompetensi literasi digital. Dengan cara apa? Mungkin bisa cara praktisnya gitu ya, dengan cara membuat program yang berkelanjutan untuk internal staff-nya, untuk students-nya dalam kurikulum, kemudian lakukan monitoring, evaluasi hasilnya memang sudah sesuai belum dengan target yang memang kita sudah set di awal. Dan yang terakhir mungkin bisa mengintegrasikan kali ya, saya pikir achievement-nya internal staff ini dengan key performance indicator-nya institusi yang saya harapkan sih nanti ke depannya bisa menambah gitu ya motivasinya para internal staff ini untuk mau. Baik, luar biasa. Jadi memang dari dalamnya dulu ya yang lebih nyata gitu, yang lebih mudah untuk dilakukan. Dan kalau begitu kayaknya pertanyaan nomor selanjutnya adalah ini juga pasti jawabannya yes nih. Ya, apakah kebutuhan literasi dalam literasi digital meningkat nih dengan adanya assessment jarak jauh, dan apa sih peran teknologi dalam meningkatkan pengembangan akademisi supaya melek digital, Miss Stella? Ya, tadi seperti kita bilang ya, pasti jawabannya. Yes. Kita masuk di dalam kondisi concurrent yang saya bilang saat ini, ketika akhirnya dipaksa gitu ya, dipaksa untuk bisa mau nggak mau harus bisa gitu untuk ngajar secara daring. Tentu saja kebutuhannya meningkat sangat drastis gitu ya, dan teknologi sudah pasti diharapkan jadi, ya bukan diharapkan lagi, memang sudah menjadi solusi dalam kondisi seperti ini. Tapi dalam kondisi yang kurangnya persiapan, minim persiapan saya bilang, karena pandemi datang tiba-tiba kan, terus tiba-tiba sekolah-sekolah ditutup, universitas-universitas nggak boleh lagi ada kegiatan teaching and learning, semua harus home-based learning. Siapa yang siap pada masa itu? Selain memang seperti kami memang sudah program studi pendidikan jarak jauh, jadi kami udah curi start gitu untuk siap-siap. Tapi program studi lain, sekolah-sekolah kan nggak ada yang siap pada saat itu. Jadi mereka hanya menggunakan teknologi apa adanya.
ya udah dipakai aja gitu teknologinya seadanya tanpa ngerti bagaimana sih cara menggunakan misalnya nih ya um, video di YouTube yang memang disebutnya sebagai video library yang kita bisa pakai untuk keperluan-keperluan pembuatan konten uh, tanpa apa ya namanya akhirnya menggunakan copyright yang salah. Nah, Ya. hal seperti ini kan akhirnya harus dibenerin gitu ya cara pikirnya. Nggak ya asal comot download kita pakai kayak gitu kan itu akhirnya salah gitu. Betul. Ya, jadi peranan teknologi dia akan menjadi sebuah penolong tapi juga hati-hati dalam menggunakannya. Itu yang sangat urgent mengenai digital literacy-nya. Oke. Jadi kalau boleh dibilang nih sebenarnya di tantangan berikutnya adalah sebenarnya bagaimana nih nanti integritas akademiknya itu bisa terfasilitasi ya melalui melek digital ini. Apakah memang menurut Miss Stella dengan melek digital akhirnya bisa membantu menegakkan integritas akademik dan bagaimana kalau dari Miss Stella, menurut Miss Stella perusahaan edutech itu bisa membantu memfasilitasi proses ini? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya, saya rasa kita sebagai edukator, seperti tadi saya bilang, harus ngerti dulu konteks literasi digital kita ketika kita mengajar secara daring. Setelah dari itu, kita harus mulai mengevaluasi, mempelajari profil student kita ini siapa. Setiap student pasti berbeda. Students A, dia ini udah punya pengalaman menggunakan internet sekian lama. Kalau student yang B, dia baru pakai komputer, baru pakai internet sekian lama. Pengalaman mereka sehari-hari menggunakan internet, terus sejauh mana mereka mengerti menggunakan informasi dari internet yang proper, itu kita nggak bisa sama ratakan. Jadi kita harus secara eksplisit memberitahu kepada mahasiswa kita, kepada students kita tentang standar academic integrity kita itu apa. Apakah hanya sebatas melakukan citation misalnya, kita memberikan kredit kepada orang yang sudah membuat sebuah informasi, sebuah konten, apapun itu di media digital dengan cara kita menyebutkan sumbernya. Itu yang harus secara eksplisit disampaikan sebagai dasar untuk bisa mengembangkan academic integrity. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana edtech bisa memfasilitasi proses ini? Kita tahu namanya education technology, mungkin ada yang sebut lagi instructional designer, itu hal-hal yang hanya familiar untuk orang-orang pendidikan kalau di Indonesia. Kalau untuk orang-orang umum, dosen-dosen umum pada bidang studi lain, saya rasa ini pendidikan berbasis daring ini adalah hal yang benar-benar baru, tantangan banget buat mereka untuk bisa masuk ke dalamnya. Kalau mereka nggak masuk ya sekarang mereka akhirnya mental dong. Karena kan kondisinya memang lagi harus membutuhkan pembelajaran daring. Education technology itu bisa membantu. Menurut saya sebutnya apa ya? Menerjemahkan bahasa yang namanya peraturan kelas, kapan due date-nya, strategi belajarnya, assessment-nya seperti apa. Ayo edutech bantuin dosen-dosen yang nggak ngerti ini ke dalam bahasanya LMS-nya mereka. Kalau kami pakai Moodle ya. Jadi gimana caranya saya mau ngatur biar mahasiswa saya submit ini paling lambat besok jam 10. Kita nggak mungkin ngarepin dong dosen yang misalnya cukup senior untuk bisa pakai LMS dalam semalam. Betul. Bisa support di situ. Iya, iya. Nah, ini berlanjut lagi nih, pertanyaannya nyambung banget gitu ya. Jadi kan
saat pembelajaran dan berkembang menggunakan teknologi, terus juga mungkin dari sudah menggunakan satu teknologi tertentu yang akhirnya pastinya nih kalau Mistela tadi kan sempat mention bahwa tantangannya adalah membuat dosen-dosen ini memahami arti-arti gitu ya. Nah, apa sih tips dan saran nih kalau di lembaga pendidikan atau di institusi lain ya menghadapi resistensi, pastinya ada resistensi juga yang tadinya saya biasanya pakai ini kok, terus tiba-tiba dipaksa wajib gitu ya pakai teknologi. Saran-sarannya apa nih dari Miss Stella sendiri, dari pengalaman Miss Stella untuk mengelola resistensi terhadap perubahan dari pendidik yang menentang teknologi? Aduh, pertanyaannya susah. Sulit ya. Jadi bicara soal resisten, di mana-mana pasti muncul, pasti sih. Ketika ada sebuah inovasi, resisten itu pasti mengikuti di belakangnya. Itu nggak bisa terlepas nih. Ada yang support, pasti ada yang resisten juga. Nah, bagaimana cara kita mengelola resisten ini? Saya rasa kita harus memiliki strategic plan yang memang bisa terukur. Kita mau ngapain, mau kemana, bagaimana sampai ke sana. Mulai dari itu dulu. Ketika kita harus menghadapi dosen-dosen, tenaga pengajar, atau bahkan mungkin pimpinan-pimpinan yang resisten terhadap teknologi, saya rasa cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menunjukkan betapa efektifnya, betapa enaknya ternyata kita tuh pakai teknologi. Jadi saya cerita ya Bu, waktu saya itu bergabung di pendidikan jarak jauh UPH tahun 2018 awal ya, itu masih baru banget deh, karena UPH sendiri dapat license untuk mendirikan program studinya baru tahun 2016 akhir. Berarti di tahun 2017 itu baru first recruited students tuh untuk batch pendidikan jarak jauh. Semua juga masih meraba-raba. Jadi orang-orang yang kata masuk PJJ itu benar-benar rasanya udah nggak ngerti lah kalian tuh kerjain apa. Jadi resistensinya ketika kita mau minta dosen senior khususnya gitu untuk bisa, Pak ayo dong bantu ngajar gitu di PJJ. Aduh, gimana? Susah. Orang saya kalau di kelas itu diskusi, habis ngajar saya diskusi tanya jawab langsung. Sekarang ngeliatinnya layar. Pertanyaannya dari anak-anak masuk dalam forum diskusi, saya bicara asynchronous learning, saya harus ketikin satu-satu jawabannya. Wah, capek sekali gitu kan ya untuk melihat seperti itu. Tapi ketika waktu sudah berlalu gitu ya, kita sudah bisa lihat ketika dosen-dosen yang biasanya mengajar secara konvensional ini face to face lagi sibuk grading gitu ya untuk UAS, karena kami misalnya dalam konteks low stakes assessment gitu, kita masih pakai objective test, kita nggak perlu grading periksa multiple choice satu-satu lagi, by system udah langsung keluar grade-nya. Kok enak sih? Jadi saya rasa cara yang paling efektif untuk bisa mendekati teman-teman yang cukup resisten, yang bahkan mungkin berpikir teknologi is disrupting gitu, saya rasa hanya dengan praktek yang memang bisa menunjukkan betapa efektif, efisien, dan tetap bisa menjaga kualitas pendidikan itu sendiri. It takes time Bu, itu bukan hal yang terjadi, it takes time, long waktu dan strategi itu yang kita harus benar-benar bisa visible. Ya, it takes time dan they have to see dulu ya, mereka harus lihat dulu ya hasilnya, oh ya ternyata lebih enak nih, gitu kayaknya ya. Dan saat ini apalagi mereka dipaksa gitu ya, dipaksa mau nggak mau kudu mesti ngelakuin itu, karena pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang terakhir nih Miss Stella, setelah kayaknya tadi Miss Stella juga sudah sampaikan bahwa perusahaan edutech ini perlu menerjemahkan gitu ya bahasa-bahasa yang mungkin buat para pembelajar atau para pengajar konvensional masih asing gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari Miss Stella mungkin bisa memberikan sedikit pesan kepada para perusahaan teknologi
edutech ya, bagaimana mendukung dan mensukseskan adopsi teknologi sehingga memungkinkan literasi digital ini. Oke, ini saya berbicara sebagai edukator, user gitu ya, yang ngarepin perusahaan edtech itu bisa berkontribusi apa gitu kan ya. Jadi cita-cita saya gitu ya, sebenarnya kan perusahaan education technology ini kan sebenarnya saya mau bilang jembatan yang sebenarnya bisa mengintegrasikan berbagai institusi gitu ya, kemudian dalam kerangka nasional, mungkin nanti lagi dalam kerangka internasional. Kalau sebuah perusahaan edtech itu bisa membuat sebuah kurikulum digital literacy, kita kan bicara digital literacy, bicara mengenai digital learning environment ya edtech lah yang jadi jagonya gitu ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan ini bisa membuat sama gitu ya, sebuah kurikulum digital literacy untuk student sebagai usernya dan untuk teachers juga sebagai usernya, bisa dibuat lagi instrumennya untuk mengukur tingkatan digital literacy competence dari setiap usernya, terus itu bisa diintegrasikan di dalam produk yang mereka tawarkan, akhirnya itu integrated di LMS kita, pasti rasanya helpful sekali ya untuk bisa penetrate the digital literacy competence. Baik, kalau gitu mari kita harapkan semoga didengar ya oleh banyak perusahaan edutech untuk bisa mewujudkan mimpi dan harapannya Miss Stella nih. Baik, saya rasa demikian pertanyaan-pertanyaan dari kami, Miss Stella. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Miss Stella sudah hadir bersama kami dalam pembahasan hari ini, berbagi pengalaman langsung, memberikan saran dan juga tips-tips serta harapan-harapan ya mengenai literasi digital sebagai pendorong untuk desain yang efektif dan penyampaian penilaian otentik. Sampai jumpa di Integrity Matters by Telit In di lain waktu. Terima kasih.